Ada sebuah pola yang ternyata segitu simpelnya, sering banget berulang, tingkat keberhasilannya tinggi, semudah itu dimanfaatkan. Bahkan berlaku di semua pair, berlaku di semua time frame. Di antara Bapak Ibu semua ini, ada yang sudah pernah menghadiri program lain Traders Family apa enggak? Yang sudah pernah, saya minta tolong berdiri. Tepuk tangan untuk yang sudah pernah datang. Sebaliknya, yang belum pernah, ini yang pertama kali, tolong berdiri, kita mau lihat wajah-wajahnya. Pendatang-pendatang baru di program TF, tepuk tangan untuk semuanya. Kita panggilkan Bapak Tito Ayonanda Eke John Paul 77. Halo semuanya. Tadi saya ngintip yang udah pernah datang ke acara TF cukup banyak ya. Pertanyaannya cuma satu, ngapain? Hobi banget belajar. Belajar mulu, kapan jadi tradernya? Oh, iya. Yang udah pernah ikutan acara Mata Trader dapat tugas tambahan berarti. Ceritanya tahu aja nih bakal ada tambahan di sini. Jadi yang udah pernah ikut acara Mata Trader wajib update ke teman-teman yang sebelumnya. Di sini ada tambahan materi apa? Di acara Mata Trader kita mau ngapain sih? Membahas apa? Kita mau tahu pola ya. Kenapa sih kita butuh tahu pola? Biar nggak kebanyakan pola. Kalau biar nggak kebanyakan pola, jangan kebanyakan belajar. Bolak-balik datang lagi, belajar lagi, kebanyakan pola jadinya. Kenapa kita butuh tahu polanya dulu? Biar mudah menganalisa. Lebih gampang saya kasih metode. Metode boleh, pola boleh, opo wae, sing penting profit. Ada yang belum pernah trading sama sekali? Tolong angkat tangan. Berarti semua di sini lagi pada berobat jalan ya. Bapak udah pernah belajar sebelumnya? Udah trading? Sudah Pak, sudah lama banget. Sudah. Iya. Berarti selama ini Bapak trading pakai apa polanya? Polanya asal-asalan ya bos. Nah sekarang kalau kita bicara trading, pola trading tuh ada berapa? Untuk newbie seperti saya kayaknya kalau untuk ngafalin nama pola kayaknya mendingan belajar yang lebih detail aja lagi. Untuk newbie seperti ibu saya kasih saran jangan dihafalin namanya. Oke, thank you. Penting, nama boleh salah yang penting cuan. Apa di sini siapa yang udah menguasai begitu banyak pola? Ya saya tahu pola, berbagai macam pola, Ya. karena saya beli buku sebelah. Tapi Udah di yang blender dari ya? rising wedge, falling wedge, double bottom, double top, ascending broadening wedge, descending broadening wedge, akhirnya intinya di obat abit pak. Dia abrik. Market di buy turun, di sell naik. Waduh, parah nih. Ya iyalah. Nah saya ini pertama di sini pengen cari jalan keluar dari situ. Tobat pak, bener tobat. Tobat ya. Iya. Kita tahu segitu banyak polanya, tapi nggak tahu probabilitasnya kayak apa. Tahu segitu banyak polanya, tapi nggak tahu cara memanfaatkannya gimana yang semestinya. Karena nggak jauh-jauh yang ada di buku, yang ada di e-book lah, yang ada di seminar-seminar. Ngomongin pola yang sama persis sama di Google. Dan semua pola yang ada di Google, semua pola yang ada di buku punya satu kelemahan. Apa kira-kira? Dalam kehidupan sehari-hari memang kita suka sama hal-hal yang berbau surprise. Tapi kita harus bisa pilah nih sekarang nih. Kita mesti bisa bedain dalam dunia bisnis. Saya yakin semua di sini mayoritas bekerja ya. Kenapa sih kita pertama kali memulai kerja, kita seakan-akan dapat perintah untuk mengerjakan seperti itu aja. Nggak boleh dimodif-modif. Awal kita pasti harus menjalani apa yang sudah ada kan. Kita harus menjalankan sistem yang sudah ada di kantor manapun juga. Kenapa? Karena perusahaannya nggak suka surprise. Yang namanya perusahaan alias bisnis, kita jauh lebih suka sesuatu yang semuanya serba bisa diprediksi. Bahwa dalam bisnis emang seharusnya begitu, dalam bekerja emang seharusnya begitu. Trading adalah bisnis. Trader adalah sebuah profesi. Jangan cari seru-seruannya. Sampai kapanpun kita nyari serunya, ya boncos. Hasilnya kita kumpul-kumpul aja terus nih begini nih. Kumpul-kumpul begini terus TF yang boncos. Saya beberapa kali ikut seminar segala macam, hanya TF yang simple dan masuk akal sekali, metodenya benar-benar masuk sekali. Saya kan beberapa kali diajari itu ada yang pakai pivot segala macam sama oknum lokal, broker luar juga
kurang bagus. Begitu saya kenal TF, wah itu bagus sekali. Benar-benar merubah sekali pola pikir saya tentang forex ini. Kalau TF ini pertama dari segi simple, akhirnya kita nggak terlalu capek Pak ngeliatin chart. Kalau yang sebelumnya saya harus ngeliatin chart terus. Sebahkan hampir 24 jam itu lelah. Akhirnya kurang tidur saya. Nah itu pengaruh sekali. Bahwa itu saya pernah bilang bahwa pergerakan market cuma ada dua kan. Semakin sering kita perhatiin market, gitu-gitu doang pergerakannya. Udah, ini pergerakan besar selalu cuma dua ini kok. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Saya yakin problemnya adalah pas marketnya kayak begini. Nah, mau ngapain kalau lagi begini? Saya buy di sini, SL. Saya buy lagi, SL lagi. Saya buy lagi, SL lagi. Habis medal. Jadi kalau dibilang kayak gitu sekarang, berapa candlestick minimum? Paling mudah kita mengenali bentuk ini dulu. Tadi yang pemula-pemula, stop di sini dulu. Saatnya kita praktek-praktekin aja ya. Gambar-gambar mulu nggak praktek-praktek ya, kayak oknum aja. Oke, lalu kalau bentuknya seperti ini Bapak ngapain? Berarti di sini Bapak masuk posisi dong. Secara umum teorinya kalau sudah mentok seperti kayak band, Bollinger Band, mentok atas dia akan turun ke bawah. Oke. Ini menunjukkan trennya ke bawah arahnya. Ya. Order Bapak apa di sini? Buy. 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 Bye-bye. Sekarang gantian saya ya Pak ya? Ya. Gantian saya. Saya nggak ngerti Pak trendline Pak. Berhubung saya nih orang males, saya males belajar. Gitu. Ya kan saya selalu menganggap diri saya orang bodoh. Atas, bawah, lalu batas bawah. Bener ya? Wah mantap ini Pak Tito. Menambah pemahaman saya Pak. Jadi Bapak masih nungguin dia. setuju Pak. Setuju. Jami Pol. Kayak nonton bola ya kita ya. Gak apa-apa Bu, namanya juga belajar. Kebetulan saya lebih ke kayak SND, SNR, SSR, tapi saya masukinnya itu di atasnya. Maaf. Gak apa, Beda. gak apa. Iya. Gak apa. Kebetulan ini lagi belajar kan, sama-sama belajar. Cuman metode saya kebetulan itu saya pakai smart money concept. Jadi kalau seumpama saya trading itu di SSR, Oke. atas SSR. Sebenarnya dari tadi Ibu ngomong SSR saya nggak tahu itu apa. Sebenarnya nggak cuma yang newbie ya. Orang yang pura-pura pro juga kebanyakan ganti-ganti time frame ya. Sama orang yang punya posisi nyangkut ya. Semua time frame dilihatin. Ilmu dari Pak Tito berharga banget. Udah simple, apalagi baru tahu sekarang nih. Karena saya penganut smart money concept yang banyak banget. Mulai dari SNR, SND, trendline, multi time frame. Jadi dengan metode Pak Tito yang cuma satu time frame, sip banget deh. Lebih enjoy untuk ngejalaninnya. Ya semoga aja nanti saya mulai backtest untuk besoknya ke depannya. Dan bisa otomatis dong, pengen profit dong. Dan bisa trading for living. Terus terang kalau saya pribadi dalam kondisi kayak gini, saya hanya akan ambil buy. Sell-nya saya nggak mau masukin. Kenapa? Nggak worth it. Tadi yang di satu Pak, itu memang benar banyak Pak. Tapi bagi yang punya modal $500 Pak, itu terlalu tinggi Pak. Itu aduh, nggak kuat floatingnya Pak. Nggak bahaya tah. Risiko yang sesungguhnya bukan di pipsnya Pak, tapi di lotnya. Pipsnya mau berapapun Bapak cuma tinggal besarin atau kecilin lotnya. Dan kalau modalnya kurang, itulah gunanya aplikasi TF. Kita sama-sama udah lihat, pola ini bukan baru-baru aja terjadi. Bapak kalau punya chart history yang sampai 20 tahun ke belakang, lihat, polanya pun sama. Jadi nggak usah kesusu maunya sekarang juga tradingnya. Nggak kemana-mana kok industri forexnya.
Saya dari kebetulan saya tinggal di Malaysia Pak, di Ladatu. Saya khususkan kemari ke Dari Surabaya. Malaysia? Iya Pak. Ya saya datang kemari pingin untuk lebih dalam gimana caranya supaya lebih menaikkan pips begitu Pak kan? Menaikkan pips. Iya, menaikkan jumlah profit di hasil backtest itu karena kemarin waktu di tes itu Pak hanya 2.400 pips gitu kan Pak. Bapak 2.400 pips. 1 per. Itu nggak dikit Pak. Dan pinginnya sih Pak, tadi saya tanya-tanya juga gitu supaya konsultan bisa nge-coaching saya Pak secara offline khusus 2 hari ini untuk nanti di kantor Surabaya begitu Pak. Ini permintaan juga lah Pak supaya saya bisa lebih di mentoring lah begitu Pak. Nggak masalah Pak, tinggal datang ke kantor. Kalau maksudnya untuk coachingnya sebenarnya tadi kita udah bahas panjang lebar ya semua ya. Dan Bapak cuma butuh meyakinkan diri. Yang bisa meyakinkan Bapak sebenarnya data Bapak sendiri, bukan kita. Tapi kita akan jadi makin yakin lagi saat kita udah menjalankan. Bahwa prinsipnya kita cuma mau apa yang udah ketemu hasilkan uang dulu. Perkara nanti ketemu yang lebih bagus lagi, ya sudah nanti. Kita kembangin lagi. Oh ini pro ya? Newbie Pak, baru beberapa bulan. Oke, dengan prinsip yang tadi, ini hanya 1 candle yang berhasil ditahan. Oke, iya. Kalau saya turunin gini, nah jadinya 3 candle kan? Iya ya. Iya ya. Nah, biasanya kalau TP gini saya bilang kenapa alotnya nggak saya tambah ya tadi. Gitu. Gitu. Itulah kenapa saya percaya Bapak newbie. Bener nggak? Pulang dari sini saya jadi matanya mata trader. Mata trader. Itu tadi kita ngomong di gold. Kira-kira kalau di pair lain gimana? Apa pair favorit? Nasdaq. Serem-serem ya orang Surabaya ya. GJ, oke. Satu lagi GJ. Setelah kita ngeliat begini, ini kalau saya biruin semua masih banyak lagi nih. Bahwa ternyata polanya sama nggak? Sama. Polanya bisa dipakai nggak di GJ? Bagi yang pair favoritnya GJ, silakan praktekin di GJ. Bagi yang pair favoritnya gold, silakan praktekin di gold. Tadi siapa yang bilang Nasdaq? Nasdaq. Wah. Ini malah kondisi terbaru semua nih. Sama nggak polanya di Nasdaq? Sama. Sekarang silakan buka handphone masing-masing, pilih pair favorit masing-masing, lihat pergerakannya. Semua pair pergerakannya sama. Emang cuma gitu doang kok. Ternyata trading sesimpel itu ya. Dan ternyata semua time frame pun bisa. Yang pertama kaget dia. Kita nggak expect bahwasanya acaranya Mata Trader ini sampai seramai ini loh. Trader-trader Indonesia tuh banyak sekali kan. Dan bahkan yang ke capture baru segini. Kita belum tahu yang di luar sana. Dan dengan adanya TF, otomatis kan perjalanan teman-teman kan bisa sangat kebantu. Ya, seperti kita tahu banyak oknum-oknum di luar sana. Jadi TF itu sangat membantu mensupport untuk para trader bahkan bisa berkarir di masa yang akan datang. TF bagi saya itu transparan. Itu poin yang berbeda orang lain. Nah, oke, part itu tadi kita bisa buktikan. Part itu berani buka akunnya. Semua historinya. Berarti yang part itu ajarin itu benar-benar yang part itu praktekkan. Misalkan yang lain kita nggak tahu. Mereka cuma sharing, tapi nggak boleh show off. Hasilnya seperti apa toh? Bahwa sejak acara Mata Trader Jogja, akhirnya saya udah siapin 1 account khusus untuk trading menggunakan pola ini. Sekarang kita sama-sama kembali bahwa apapun yang saya ajarin itu benar-benar saya praktekin. Ini pending order yang masih terbuka. Kalau kita mau lihat market USD CAD misalkan. Ini posisi yang lagi open ya. Di paling kanan saya tandain H4. Saya berani ngajarin, saya emang ngelakuin. Yang loss aja ya. Oke, ini ada 2 putih. Ini atau bawahnya. Loss terbesar. Nih. Yang entry. Nggak tahu. Rasanya? Ya sudah. Dalam artian saat ini loss sekalipun bukan metodenya Pak yang salah. Nggak ada yang perlu dirubah. Jangan kita menyikapi sesuatu transaksi demi transaksi. Per satu transaksi kita rubah, Oh kapan mahirnya gitu loh. Kapan jadi metodenya? Bahwa loss itu udah bagian dalam trading, itu biasa. Itu kan ada banyak pair ya? Iya. Terus ada banyak time frame, Betul. ada D1, ada H4. Betul. Apakah semua
pair itu di backtest di time frame tersebut. Misalkan XAUUSD H1 di backtest, terus H4 di backtest, D1 di backtest. Betul. Terus berapa lama periodenya, Pak? Betul. Kalau ditanya di backtest semua apa enggak? Di backtest semua. Karena saya kerjanya tim, ada banyak orangnya. Ya, ya. Metode hari ini udah dijalankan sama tim Trader Family. Ya. Kalau boleh tahu rata-rata per bulan berkembang berapa persen? Gini aja ya, kita lihat ya. Ini yang bulan Juli, profit 1,1. Tapi modal saya 20 awalnya, 20-an. Kalau Bapak bicara persentase saya kecil sekali. Basically gini Pak, kalau dibilang per bulan persentase saya berapa, kecil persentase saya. Karena kalau dikembalikan ke sini kita lihat, saya trading iya sih pakai 20 lot. Ini modal saya berapa? Resiko saya hanya 0,1%, 0,2%. Tapi saya sebulan bisa membukukan 2-5%. Karena ya modal makin besar pasti resiko yang dikecilin ya. Nggak pernah Pak orang saya pakai tim kok. Apalagi nggak sambil live ya. Jadi jangan juga kecelek untuk lihat wah profit orang sekian persen, profit orang sekian persen. Orang kalau dengar saya bilang profit saya cuma 2%, nggak ada yang selera. Kita hari ini udah belajar ya. Kita belajar sama-sama ada sebuah pola yang ternyata segitu simpelnya. Sering banget berulang. Tingkat keberhasilannya tinggi. Semudah itu dimanfaatkan. Bahkan berlaku di semua pair, berlaku di semua time frame. Hanya dengan satu pola itu kita sama dengan mentradingkan semua pola yang ada di Google. Yang akan terjadi berikutnya sebenarnya, saya nggak tahu kapan, tapi pasti akan terjadi. Akan ada banyak yang mengcopy. Karena ini udah mulai terjadi. Apapun yang TF ajarin, apapun yang TF edukasikan, di-copy sama orang. Tapi ya teman-teman mesti sama-sama pinter-pinter lah. Untuk benar-benar menyikapi mana sih yang hanya mengcopy tujuannya untuk menjerumusi, mana yang benar-benar tujuannya hanya murni mengedukasi. Karena udah pasti dan udah terjadi sekarang. Lagi banyak yang mengcopy kalimatnya semua disamain, apa semua disamain. Ujungnya nggak sama urusan money management. Jadi hati-hati di situ. Dan kedepannya akan makin banyak, pasti makin banyak. Sekali oknum tetaplah oknum. Kalau nggak kita yang pinter-pinter di sini, ya jadi korban lagi. Toh udah sama-sama tahu ternyata nggak perlu belajar apapun lagi kan? Memang masih guna belajar? Enggak. Hidup males. Udah siap merubah cara trading masing-masing? Siap ya? Siap buat change your life ya? Mantap. Traders Family! Thank you. Traders Family. Tepuk tangan semuanya buat Surabaya. Terima kasih peserta mantan dari Surabaya.